malaikat sama Rasulullah. Ya Muhammad, limanis samawati wal ardh. Ya Muhammad, untuk siapa bumi dan langit ini diciptakan? Rasulullah menjawab, laka ya Rabb, untuk engkau ya, untukmu Rasulullah, untukmu ya Allah. Untuk siapa lautan pegunungan ini diciptakan wahai Muhammad, kata Allah. Maka Rasulullah menjawab, laka ya Rabb, untukmu ya Allah. Kemudian surga, neraka dan seisinya ini diciptakan untuk siapa? Laka ya Rabb, untukmu wahai Allah. Dan sudah pertanyaan dari Allah macam-macam. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, surga, neraka, bumi, lautan, pegunungan, langit, semua alam ini kuciptakan untukmu wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Dalam hadis qudsi, laula ya Muhammad ma khalaqtul arda. Tidaklah kuciptakan dunia, alam semesta ini kuciptakan kecuali karena ada engkau, wahai Muhammad. Tuh, perhatikan. Kemudian Allah kasih pertanyaan lagi. Ya Muhammad, engkau ini diciptakan untuk siapa? Ya Allah, aku diciptakan untuk engkau. Diciptakan untuk engkau wahai Allah. Yang terakhir, ya Muhammad, kalau engkau diciptakan untukku, lalu aku ini diciptakan untuk siapa? Aku diciptakan untuk siapa wahai Muhammad? Pertanyaannya Allah sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah nggak bisa jawab, tertunduk malu. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, tidak tahukah engkau bahwasanya aku itu diciptakan untuk siapa? Man shalla alaik, man yusalli alaik. Aku diciptakan untuk orang yang bersolawat kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya solawat, hebatnya solawat kepada Rasulullah luar biasa. Maka dari itu pian berataan, kalau mau hidup sukses, mau hidup nyaman, sebagaimana dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ungkapan sa'atar, ucapan para ulama, kalau pengen selamat dunia akhirat, perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Udah, itu kuncinya. Sumber semua kebaikan, sholawat. Sholawat terus tapi gak ada sholat. Nah itu orang pakai baju gak pakai sholawat. Nah, kalau ada orang sholat banyak-banyak nih tapi nggak sholat 5 waktu, bilangin aja dia itu pakai baju tapi nggak pakai selawat. Lucu gak ada? Lucu. Tapi insya Allah orang yang ahli sholawat, sholawatnya banyak, dia dijadikan sama Allah min ahli sholat, ahli dalam sholat, mengambil berkah sholawat. Nih sholawat luar biasa. Kita berdua Al-Habib Umar Muhammad bin Salim Munahir, suatu sholawat kita, satu sholawat kita sama Rasulullah itu apabila ditimbang dengan amal-amal yang lain, jangan salah paham nanti ya, amal-amal yang lain itu ditimbang satu sholawat kita dengan amal-amalannya hamba, mulai hamba zamannya Nabi Adam sampai yaumul qiyamah, amalannya hamba ya, itu ditimbang dengan satu sholawat, maka satu sholawat ini akan lebih berat daripada amal-amal yang lain. Beraninya ngomong seperti ini. Coba, satu sholawat ya, itu apabila ditimbang dengan amal-amal hamba, mulai Nabi Adam sampai yaumul qiyamah, maka satu amalan sholawat kita itu lebih berat daripada amalan-amalan tadi. Kenapa seperti ini? Belum takut namanya. Sholawat itu amalannya siapa? Pian sholat, pian zakat, pian bersedekah, macam-macam pian amal. Hamba pian itu panjang. Allah
Allah tidak sholat. Allah menyuruh kita untuk puasa, Allah tidak puasa. Allah menyuruh kita untuk bersedekah, Allah tidak sedekah. Allah menyuruh kita untuk ini, Allah tidak melakukan itu. Illallah, kecuali satu. Allah menyuruh kita hamba untuk bersolawat, sedangkan Allah sendiri bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas dalilnya kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, Pak, buktian Allah itu siapa? Nah, Allah itu yang menciptakan kita, menghidupkan kita, mematikan kita, yang membuat neraka, surga, menciptakan makhluk, bahkan yang menggerakkan kita jari-jari kita ini Allah, yang mendudukkan kita ini Allah. Seandainya ada daun yang jatuh dari pohonnya, itu karena apa? Karena digerakkan sama Allah daun tersebut. Allah itu bersolawat kepada Rasulullah. Amalannya Allah, karena solawatnya amalannya Allah, bukan amalannya hamba lagi. Amalannya hamba iya ada solawat, tapi amalan yang luar biasa, solawat ini dilakukan oleh Tuhan pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lihat dalam sholat, dalam hadis itu apa? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali, maka Allah akan memberikan rahmat sama orang tersebut apa? 10 kali rahmat. Pak, 10 kali. Dia sholat satu kali, Allah memberikan 10 rahmat 10 kali. Para ulama mengatakan, seandainya orang itu masuk surga, itu cukup dengan satu rahmatnya Allah. Cukup. Sedangkan kita sholawat dikasih sholat sama Allah 10 kali, kalau 1 kali. Bagaimana dengan kita kalau sholat 10 kali, 300 kali, 5.000 kali, dan sampai 5.000. Makanya mereka para ulama dulu sholawatnya kadang 25.000 kali. Kita kalau bisa 1.000 kali, 1.000 kali, berat 1.000 kali. Yang bikin berat itu iblis, bukan itu. Kalau melakukan 1.000 kali itu paling cuma 5 menit, 7 menit. Sallallahu. Yang mau tidak mau, kalau pian sholawat, mau tidak mau pian yang punya penyakit-penyakit seperti penyakit sombong, ria, penyakit dengki, penyakit hasud dan sebagainya, penyakit hati, insya Allah akan dibersihkan sama Allah Ta'ala. Dalilnya, billahi kalil zikra wasmi Muhammadin kaimatu siha anil qulubir rana. Demi Allah, orang-orang yang sering menyebut nama Nabi Muhammad, untuk dia menyebut nama Nabi Muhammad, baca maulidnya Nabi Muhammad, bersolawat kepada Rasulullah, hatinya yang kotor mau tidak mau akan dibersihkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak mau seperti itu. Makanya apa? Kita dianjurkan untuk apa? Duduk kita baca sholawat, berdiri kita baca sholawat, naik mobil, naik sepeda motor, naik apapun, pokoknya dalam lisan kita dan hati kita saudara Muhammad, yang sadar mau tidak mau kita akan berikan ganjaran yang besar sama Allah Ta'ala, dan hati kita akan dibersihkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak mau seperti itu. Makanya perbanyak sholat kepada Rasulullah. Dalam hadis, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat denganku di yaumul qiyamah adalah orang yang paling banyak membaca sholawatnya kepadaku. Dulu bertakun Nabi ya. Orang yang paling dekat Rasulullah dengan Rasulullah di yaumul qiyamah, itu orang itu pasti orang yang sangat penting, gak mungkin ada. Ini Rasul mengatakan, seakan-akan Rasul mengatakan sama kita, umatnya, Pak, Bu, apakah pian-pian ini mau dekat denganku di yaumul qiyamah? Kalau pian mau dekat, perbanyaklah sholawat kepadaku. Seakan-akan Rasul mengatakan, pian kira-kira mau dekat sama Rasul gak ada? Mau gak ada? Yang kada mau, ya kada pintar gitu aja ya. Tujuh kan, Pak, pian pengen tahu lah Rasulullah itu kayak apa? Untuk ceritain sedikit ya, tambah waktu sedikit, gak apa ya? Untuk Rasulullah itu wajahnya
hidungnya seperti huruf alif. Hidungnya Rasulullah itu seperti huruf alif. Matanya Rasulullah seperti huruf nun. Bibirnya Rasulullah seperti huruf mim. Wajahnya, kulitnya Rasulullah itu putih kemerah-merahan. Rambutnya Rasulullah itu bainal jummati wal wafrah, panjang sekuping. Pekat, hitam pekat Rasulullah. Rasulullah itu kalau berjalan itu cepat kadang-kadang. Cepat, seakan-akan